Hei, Pangeran, kamu itu dari mana aja? Satu pesantren ini khawatir sama kamu. Ayah, Pangeran mana ya? Bener dia masuk hutan larangan. Benar ya? Ada Pak. Udah Mas, sudah. Gak usah minta maaf, gak apa-apa. Ada macan. Di mana? Macan. Macan. Astagfirullahaladzim, pingsan nih. Anak, bantu gotong. Pangeran. Capean sih, makanya jangan lari. Ayo kita tolongin, Pak. Pangeran tidak apa-apa. Dia hanya pingsan. Alhamdulillah. Mungkin dia shock Pak Kiai, karena dia ketakutan ada macan. Tadi sebelum pangeran itu pingsan, dia sempat bilang kalau dia itu ketemu sama macan. Apa Pangeran adalah cucu Prabu Siliwangi yang sudah lama aku tunggu? Adipati. Iya, Pak. Iman, Siap, Pak Kiai. kalian jaga Pangeran. Jangan tinggalkan dia sendiri. Baik, siap, Pak Kiai. Santri baru, songong, kelakuannya minus, bikin repot satu pesantren. Aduh, sampean ini sakit ya? Wong Pangeran lagi pingsan kok dicita. Mumpung dia lagi pingsan, makanya kita hukum. Aku harus bisa mendekati cucu Gusti Prabu Siliwangi. Jayabaya, rupanya kamu masih hidup. Lama tidak bertemu, kamu terlihat semakin tua dan keriput. Wajah tuaku yang keriput ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan wajah mudamu itu yang kamu dapatkan dari menghisap darah para pemuda. Diam, atau aku akan habisi nyawamu. Tidak akan mudah untukmu menghabisi aku, Nyai. Hentikan pertempuran dengan Jayabaya. Tujuan kita adalah mendapatkan cucu Prabu Siliwangi. Jayabaya, sekarang kamu boleh senang dulu, karena aku akan pergi. Tapi suatu hari nanti, aku pasti akan menghabisimu. Suara kamu itu Bagus, toh? biasa. Sayang sekali. Saya itu masih dongkol sama dia tuh. Enak-enakan pingsan. Kita yang suruh jagain. Tapi sampean itu jangan ngedumel terus, toh. Sampean ini dikasih tugas baik sama Pak Kiai, ya toh? Dijalani dengan ikhlas, ya. Biar nanti sampean mendapat ganjarannya, berkah. Kamu ngajarin saya. Cuma ngingetin dikit. Awas kalau banyak-banyak. Saya ini senior kamu. Jadi kamu harus tunduk sama saya.
Siap, senior. Ini apa nih? Pijet. Loh, coba saya mau tanya, kenapa saya harus mijetin sampean? Kamu itu kalau disuruh harus ikhlas. Jadi ikut-ikutan songong kamu. Kayak dia tuh. Sampai dapat ganjarannya. Iya, enak toh? Siapa kamu? Berani-beraninya menghadang kami. Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Aku minta sama kalian semua. Kalian kembalikan apa yang sudah kalian ambil dari para pedagang. Hei, kamu jangan jadi sok jagoan di tempat ini. Kamu jangan menghalangi kami. Lebih baik kamu cepat pergi dari tempat ini. Kalau tidak, nah, kamu kayak ayam. Keok, keok. Mas, si pangeran demam. Terus urusannya sama saya apa? Saya bukan dokter. Kalau gitu saya mesti ngambil kompresan lagi. Tunggu ya. Mumpung nggak ada orang, saya jitak lagi ya. Ini tasnya. Makasih, Mas. Makasih. Boleh kami tahu siapa nama kamu? Aku Pangeran. Santri dari Pondok Pesantren Kiai Mamun. Hatur nuhun Pangeran. Terima kasih atas kami semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Tuanku Sukma Pangeran. Sejatimu mengenalku. Namun raga baru yang membalutmu menyebabkan kamu menjadi buta dan tidak mengenal aku. Semuanya sudah menjadi suratan.
Biar waktu yang menjawabnya. Sabdo pendeta ratu, meskipun untuk cucunya sendiri, kakekmu Prabu Siliwangi hanya mengharapkan itu. Apa yang harus aku lakukan? Tugasku hanya menyampaikan, bukan menjawab. Tetapi ingat, kebijaksanaan adalah kuncinya. Dan aku sebagai pelindung akan tetap menunggumu. Harusnya dilindungi itu lebih kuat daripada yang dilindunginya. Ingat pangeran, kebijaksanaan adalah kuncinya. Kebijaksanaan. Pangeran. Pak? Papa kenapa, Pak? Nggak apa-apa, Ma. Papa cuma keimpian pangeran aja. Sepertinya sesuatu terjadi sama pangeran. Papa pasti kangen sama pangeran. Papa nyesel ya karena sudah kirim pangeran ke pesantren. Apa sih, Ma? Mana ada orang tua yang nyesel ngirim anaknya ke pesantren? Kalau nggak nyesel ya kangen, Pak. Ya udah, Papa tengokin dia ke sana. Mama gimana sih? Kalau Papa datang ke pesantren, nanti dikira pangeran Papa lemah. Papa nyesel kirim dia ke pesantren. Kangen sama anak kok gengsi mau ngakuin. Besok kalian kumpulkan para santri untuk bergotong royong membersihkan halaman. Baik, Pak Kiai. Ya Allah, itu ada apa ya? Kok rame-rame Masya sekali? Allah, rame banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada perlu apa datang kemari? Begini Pak Kiai, kami dengan warga datang ke sini mau menemui salah satu santri yang ada di sini Pak Kiai. Salah satu santri? Iya, Pak. Siapa? Namanya Pangeran, Pak Kiai. Betul, Pak. Betul. Iya. Semalam Pangeran menolong kami dari rampok jahat. Begini ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ini semua salah orang. Kalau pangeran itu tidak mungkin menolong. Dia itu lagi pingsan dari semalam. Saya yang jagain. Mungkin salah orang kali. Kami gak salah dengar. Yang menolong sebelum itu adalah Pangeran. Betul. Pangeran. Tenang, semuanya tenang. Mungkin. Begini saja. Sebaiknya kita tanya langsung sama pangeran. Iman, mana pangeran? Wah, barangnya masih teler ya Pak Kiai, masih bobo ganteng. Tuh, bangunkan dia. Ajak dia ke sini. Siap, Pak Kiai. Bentar ya. Bangun. Ayo, bangun. Ayo cepetan mas, bangun. Bangun, ojo turu. Ayo bangun. Wah! Aduh, kenapa sih?
Muka tuh. Ayo. Sampean mesti bangun sekarang. Sampai tahu nggak? Di luar sana itu banyak warga nyariin sampean. Loh, suruh besok aja deh, ngantuk gue. Alah, ini itu nggak bisa ditarsok-tarsokin, Mas. Ini harus banget segera. Loh, Astagfirullah, sampean kok tidur lagi sih? Hah? Ayo bangun. Ayo. tarik gue. Ya udah, ayo. Nanti sampean tidur lagi. Repot banget sih lu ah. Ayo bangun. Oh, kayak sapi. Ayo. Ayo, iya, sabar. Kenapa sih emangnya? Cepat lihat. Tuh, Pak Kiai. Ini dia Pak Kiai. Nih, tuh. Ada nyamperin sampean ini loh ke sini. Ya, betul. Ini yang nolong kami. Sabar. Apaan sih nih? Apaan sih nih? Orang-orang apaan? Ini orangnya nih. Ya emang gua orang, apaan sih? Nggak salah lagi. Kamu yang menolong kami tadi malam. Betul. Pangeran, mereka datang semuanya untuk ucapan terima kasih sama kamu. Makasih. Iya, makasih. Apaan sih? Iya kan kamu yang menolong kami dari rampok semalam itu. Coba kalau nggak ada pangeran, mungkin harta benda kami sudah dibawa rampok. Betul. Pangeran, makasih Pangeran. Pangeran nolong warga kampung. Udah, saya nggak ingat apa-apa lagi setelah itu. Apa betul yang kamu bilang itu? Hah? Tapi mereka yakin kalau kamu sudah membantu mereka. Duh, Pak Kiai ini halu juga atau gimana sih? Saya ini nggak nolongin mereka, ya. Saya itu tidur, terus saya dibangunin sama si Iman ini, ya. Saya nggak ngapa-ngapain. Mau diakui mau enggak, itu tidak penting bagi kami. Betul. Kami semua yakin bahwa pangeran sudah menolong kami. Betul, Pak Kiai. Betul. Dan sebagai rasa terima kasih kami, terimalah ini barang buat pangeran. Aduh, enggak deh, ya. Saya nggak ngelakuin apa-apa, saya nggak pantas terima apa-apa. Udah sana, saya nggak mau. Kalau gitu, buat Pak Kiai aja deh. Ya sudah. Adipati, Iman, bawa ke dalam. Pangeran. Ayo, tunggu, ninggalin. Tunggu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pangeran, apa benar kamu tidak keluar dari pesantren semalam? Pak Kiai masih nggak percaya sama saya. Pak Kiai, saya nggak nolongin mereka, serius. Kamu yakin? Nggak lagi. Lagian Pak Kiai ngapain sih terima pemberian dari mereka? Saya kasih tahu sama Pak Kiai ya. Karena saya tidak menolong mereka, maka pemberian itu bukan hak saya. Yang kedua, saya dituduh menolong orang dari perampok. Kalau perampok-perampok itu dendam sama saya Pak Kiai, mereka bisa datang ke sini dan di pesantren diobrak-abrik sama mereka. Gawat kan? Astagfirullahaladzim. Benar juga. Iya, saya emang benar. Ternyata pangeran baik juga ya. Iya ya, tampangnya tuh preman, tapi hatinya ksatria ya. Loh, kok kamu senyum-senyum sendiri sih, Dak? Elah. Siapa yang senyum-senyum? Ih, bilang aja kamu naksir kan sama si pangeran. Iya, apaan sih kalian? Enggak. Sama sekali aku gak suka sama dia. Lagi dia kan anak baru. Aku gak mungkin tiba-tiba suka sama dia. Gak ada alasan juga. Halo, Masai. Dia mah bohong. Udah, mau beli sayuran. Sayurannya kan di sini. Aida. Lupa
lupa kan sama sayurannya? Iya. Orang-orang ya, emang halu semuanya. Gua nggak nolongin, dibilang nolongin. Nih tempat juga nih. Baru datang gue udah ngeliat yang aneh-aneh. Untung nih pesantren. Paling nggak kan tuh setan-setan nggak bakal gangguin gue di sini. Secara pesantren. Sepeda nih. Gak ada motor, sepeda punya. Detik-detik berganti dengan detik, menit bersilih berganti, hari-hari pun terus berganti, bulan-bulan juga terus berganti, jalan-jalan pun terus berubah, hidup ini juga pasti berarti. Semua ini pasti akan. Enaknya masak apa nih hari ini? Pedas, manis, asin? Yang pedes-pedes. Boleh. Assalamualaikum Aida. Waalaikumsalam. Wah Aida, kamu mau masak? Saya bantuin ya. Kalau Mas Adi Pati berani sih boleh aja, nanti kena tegur Pak Kiai aja. Kamu tuh kalau ngomong suka bikin drop deh. Bikin dong. Ya pokoknya sampean itu kumpulin para santri. Dan nanti kita gelar kajian. Ya. Mas Pangeran! Aduh, ya Allah, Gusti Allah, lara tenan ini. Pangeran! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Ayo lawan! Wah, tinggal! Wah, berani nggak ada! Astagfirullahaladzim! Pangeran! Mas Adi! Mas Adi! Aku datang! Sampean malang betul nasibnya Mas. Tak bantu ya. Kok muter nih muter? Ya Allah, Pangeran. Gak usah bantuin gue, gak usah bantuin gue. Gue bisa sendiri, gue bisa sendiri. Gak usah pegang-pegang, gak usah pegang-pegang. Gak usah pegang-pegang. Gue bisa sendiri, gak usah. Gak usah. Yakin? Kamu tuh udah lama yang ngincer saya, hah? Nabrak saya pakai sepeda. Emang kamu pikir nggak sakit? Jaga omongan lu ya. Sepedanya remnya blong, asal duduk gua aja lu. Ini tuh pesantren. Kan ada tulisan di depan, bukan taman bermain. Kenapa kamu main sepeda? Lu belum pernah ngerasain sendal gua masuk mulut lu ya? Kamu pakai senjata ya? Sabar. Kamu juga belum pernah ngerasain sendal saya, hah? Kok kamu mukul sendal saya? Lu juga mukul sendal gue? Jangan, tadi berantem sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udah mas, udah mas. Jangan disambut. Udah. Mas, udah. Astagfirullahaladzim. Berhenti. Gak usah pegang. Kalian berada di pesantren. Tempat di mana kita mempelajari ilmu agama dan berakhlak yang baik. Tapi kenapa kalian saling bertengkar?
memberikan contoh yang buruk pada santri yang lain. Mohon maaf Pak Kiai, tapi semua itu yang mulai dia. Lu bener-bener nuduh gua lu. Nggak Pak Kiai, yang mulai itu semua dia. Sudah cukup, cukup. Saya tidak mau lihat kalian ribut lagi. Sekarang kalian bereskan semua kekacauan yang kalian perbuat. Baik Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Masih mikirin pangeran? Emangnya papa nggak boleh mikirin anak sendiri, Ma? Boleh banget, Pak. Justru Papa tidak boleh mengabaikan firasat. Jangan-jangan memang ada apa-apa dengan pangeran. Mendingan Papa kesana, Pak. Untuk memastikan keadaan pangeran. Tapi, Ma. Nggak ada tapi-tapian. Kalau Papa nggak mau kesana, biar Mama yang kesana. Oke. Besok papa kesana, ya. Kalian juga udah cepat. Apa sih? Berhenti! Hei! Berhenti kalian! Berhenti! Mau apa kalian sini? Kita kesini mau nyari pangeran, Om. Abisnya pangeran kayak hilang di telan bumi. Kita kan udah kangen sama pangeran. Udah, kalian nggak perlu kangen-kangenan sama pangeran. Saya yakin ya, pangeran jadi anak yang sulit diatur. Karena kalian juga kan? Pangeran itu kan bos kita. Yang ada kita itu ikut pangeran. Bener. Kalian ini sama seperti Jamal. Ditanya, jawab, ngelak terus kalian. Udah sana pergi. Pergi sana. Udah kalian pergi sana pergi. Dulu. Kalian juga udah cepat. Udah pergi. Iya, kehancuran ya. Bandar. Stres aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nih, gue nggak ngapa-ngapain tapi gue yang dituduh nolongin orang. Iwan. Wih, sampai. Bentar ya. Ikut gue. Sampean mau ngajak saya kemana? Udah ikut gue, jangan banyak tanya. Wah, kemana dulu nih? Nggak bener nih. Masih santai wae toh. Sampean tuh ngapain sih kira-kira saya? Sampean pikir saya ini kereta belajar? Udah lu jangan banyak ngomong. Lu pokoknya harus ajak gue keliling kampung, ya? Gue yakin ada yang nggak beres. Gue punya kembaran yang tertukar. Makanya tuh warga-warga ngotot banget kalau gue yang nolongin mereka. Pokoknya nih kita harus cari kembaran gue. Ya Allah, semoga ini tidak benar-benar terjadi ya Allah. Lah uang-uangnya si jiwa bikin semua orang repot kok. Nek nambah siji lagi piye ya Allah, semapot aku. Ngapain diem aja di sini? Gak apa-apa Mas. Ngomong apa lu tadi? Enggak ngomong apa-apa. Ayo. Serang dia. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatannya. Mas, itu siapa Mas? Hah? Mukanya kok serem-serem banget ya?
Ngapain ngalang-ngalangin kita? Hah? Mendingan ya, lu nih yang tangani sama anggota boyband lu berlima nih semuanya pergi deh sini. Macam-macam. Sampean berlima. 1, 2, 3, 4, 5. Sampean pikir sampean ini siapa? Berani-beraninya ngalangin jalan kita, ha? Sampean pikir kita takut sama kalian, ha? Maju sini kalau berani. Lawan nih. Dia. Kok gue? Asal lo tahu semua ya. Santri-santri di sini tuh pada diajarin silat semuanya, ya. Jadi kalian pasti nggak bisa ngelawan kita. Temen lu yang tadi aja udah kabur, no? Hah? Iman! Lu nggak bakalan bisa selamat lewat sini, hah? Ayo, mau coba? Oke. Lawan nih gue nih. Gua keluarin jurus gua nih. Ciat! Ternyata dia tidak sehebat yang aku duga. Rasain. Gua keluarin jurus gua yang lain. Ya. Ini ilmu. Kudu lari. Balik lagi loh, hah? Cari mati. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Aku tidak akan menyerang kalian. Banyak bacot. Iya. Cucu Prabu Siliwangi itu berhasil mengalahkan orang-orang suruhanku. Raden. Jangan terlalu merendahkan kemampuan pangeran. Bagaimanapun juga dia adalah cucu Prabu Siliwangi. Kamu tidak boleh lengah sedikit pun menghadapi dia. Baik, Raden. Tolong! Wah, alhamdulillah, premannya udah nggak ada. Ya Allah, semoga pangeran bisa ngelawan 5 preman itu ya Allah. Dan semoga pangeran balik dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kok ada yang siul-siul sih? Hah? Astagfirullahaladzim! Anjani? Iya Anjani! Kamu udah pulang Anjani?
Wah, kamu tahu enggak? Pak Kiai sama Mbak Ida, kalau tahu kamu pulang dia pasti seneng banget. Kamu lama belajar silat di padepokan sebelah ya? Kok makin lama makin ayu sih? Hah? Jadi ngecas aku. Masa lebay kamu. Ngapain kamu di sini? Kamu tahu enggak? Tadi itu aku dikejar sama 5 preman. 5-5 semua ngadang aku. Terus mereka semua menyerang aku. Apa? Berani-beraninya mereka mengganggu wilayah ini. Minta diajar mereka. Kamu pasti preman yang mengacu di wilayah ini ya? Jadi, Mas, Mbak, waktu aku jalan sama pangeran itu, kami berdua dihadang sama 5 preman. Mukanya kayak kuburan semua. Nah, pas ketemu, pangeran bilang gini, Man, sudahlah, kamu pulang aja ke pesantren. Biar aku yang hadapi 5 preman ini. Ya udah, kalau gitu aku pulang ya, Mas. Iya, makanya sekarang aku ada di sini. Jadi aku tinggalin preman sama pangeran di sana. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anjani. Man. Hah? Man, Iman. Nih, aku udah berhasil nangkap salah satu preman yang nyerang kamu nih. Astagfirullahaladzim. Pangeran. Siap. Astagfirullahaladzim. Ini orangnya. Ya Allah, Anjani. Dia itu bukan preman. Dia itu murid pesantren ini, namanya Pangeran. Murid si ini. Kok gaya kayak preman sih? Astagfirullahaladzim. Katanya pahlawan. Pahlawan apaan? Keok. Kalah sama perempuan. Sampean nggak apa-apa toh? Hah? Udah, gak usah bantuin gue. Mah, ngapa itu mulut kayak ikan? Mingkem lo. Kamu kurang ajar sama saya, hah? Harusnya kamu yang sopan sama saya. Sama perempuan aja kalah, apalagi sama saya kamu nantangin, hah? Siapa takut kamu? Ayo. Udah. Waalaikumsalam, Pak Kiai, Pak Kiai. Ada apa ini? Ayo bubar. Kembali ke tempat kalian masing-masing. Ayah. Ayah. Samperin ayah yuk. Cewek tahu tiba-tiba lo yang gitu. Mas, Mbak Anjani itu memang perempuan yang rada unik, Mas. Dia itu perempuan yang suka banget sama silat. Karena nggak dibolehin sama Pak Kiai, makanya dia kabur dari pesantren ini. Nah, semenjak kejadian itu, Pak Kiai itu jadi murka sama dia. Daripada kamu ngegosip di sini kayak perempuan, mendingan kamu sholat asar sana, tapi jangan pakai mukena ya. Daripada lu bengong di sini mangap mulu, mendingan lu yang sholat asar. Ngambek ya. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Anjani minta maaf. Anjani salah. Harusnya Anjani nggak kabur kayak gitu aja. Ayah nggak marah sama kamu. Ayah cuma berharap kamu lebih bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu. Ayah tidak melarang apapun yang kamu lakukan tanpa alasan. Iya ya. Anjani minta maaf ya. Ya sudah, kamu pasti lelah. Istirahat sana. Udah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu udah pulang, udah balik ke sini. Dan yang paling penting lagi, kamu jangan sampai ulangin ya. Sebarkan
Asmara. Hai Mas Jamal ganteng. Loh. Kok kalian datang ke sini lagi? Kalau Pak Yaya tahu kalian datang ke sini lagi, kalian semua bakalan dilempar pakai sepatu, you know? Mas Jamal, tahu nggak pangeran ada di mana? Ngapain saya kasih tahu anak PAUD kayak kalian? Seriusan nih, Mas Jamal nggak mau bilang pangeran ada di mana? Sekali saya bilang tidak, tetap tidak. Yakin nih, Mas Jamal nggak mau bilang pangeran ada di mana? Oga. Kalau Mas Jamal mau bilang pangeran ada di mana, uang ini bisa Mas Jamal simpen loh. Oga, yakin ya? yakin? Ya udah, simpen lagi. Nah, kalau gitu Mas Jamal mesti kasih tahu pangeran di mana. Begini, besok pagi saya mau antar Bapak menemui Den Pangeran. Bosen gua. TV nggak ada, internet juga nggak ada. Katrut. Hiburan gua satu-satunya cuma godain si Adipati. Dasar lu. Bete gue, bosen. Suara macan. Macan! Tolong! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, macan! Ada macan! Kabur! Selamatkan diri kalian semuanya! Ayo kabur! Cepetan, kabur macan di sini! Ayo! Kabur! Mana tuh macan? Hah? Apaan sih? Kamu tuh ganggu orang aja ya. Ini pesantren emang di kaki gunung, tapi nggak ada binatang buas. Mas, sampean katanya masih diruwet deh, Mas. Hah? Sampean tahu nggak? Dari awal sampean nyampe ke sini, sampai detik ini, sampean itu bikin sensasi terus. Semprong lo semua. Lo kalau nggak percaya semua, lo ikut gue. Sini. Ayo nggak percaya? Nih lihat macan sendiri di sini. Ayo. Terus duluan. Sini buruan. Nggak percaya banget sama gue. Sini. Mana? Lihat tuh macannya di situ. Katanya macan di mana? Mana tuh macan? Mana, Mas? Kayaknya macannya nyari mangsa halu yang lain deh. Lu jangan sembarangan kalau ngomong lu ya. Hah? Gue beneran lihat macan di situ. Macannya lagi berdiri di situ ngeliatin gue dari situ ke sini. Semut rangga, kamu tuh jangan bercandain kita semua ya. Kodok aja nggak ada, apalagi macan. Sampean mesti istighfar kayaknya, Mas. Hah? Mata sampean itu udah ditutupin sama makhluk goib, bukan ditutupin lagi. Emang dia buta. Oke, terserah mau buta mau ditutupin apa kayak. Yang penting gue lihat ada macan di situ ya. Jangan salahin gue kalau macan itu datang ke sini nerekam lu semua ya. Jangan bilang gue nggak pernah peringatin kalian semua. Capek gue. Kamu tuh butuh perhatian banget sih. Hah? Kalau butuh perhatian tuh jangan di sini. Ganggu aja. Ayo balik. Saya mau gue ya. Semut rangga, ini tuh pesantren. Kalau taman safari, 10 kilo lagi naik ke atas. Ini tempat benar-benar absurd nih, asli. Mimpi aja gue ngeliat yang aneh-aneh. Gue harus pergi nih dari tempat ini.
pergi dari sini. Lama di sini gue bisa gila. Ketemu kakek-kakek, ketemu macan. Ya, gue harus pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Sorry. Nggak sengaja. Aduh. Sorry ya. Ya udah, nggak apa-apa. Mau kemana? Balik gua ke Jakarta. Hah? Apa? Gua mau balik ke Jakarta. Loh, kenapa? Bukannya kamu baru datang ya? Oh, kagak betah gua di sini. Kamu tuh kayak gitu karena kamu tuh nggak ikhlas ngejalaninnya. Ikhlas? Ini bukan masalah ikhlas apa enggak, ini masalah kejiwaan. Lama-lama di sini gue bisa gila. Udah ya, salam buat bokap lo, gue pengen balik ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, woi, enak aja mau nabrak gua. Papa, Papa, ya ampun Papa, ya ampun Papa datang. Pak, pokoknya Papa harus bawa pangeran pergi dari sini sekarang juga. Pangeran kan ke hutan mau cari kayu bakar. Terus pangeran di hutan itu ketemu sama macan. Macan? Ih, udah gitu ketemu sama kakek-kakek. Aduh. Nah, dia malah bengong. Ketawa. Gimana Papa nggak ketawa? Kamu itu kebanyakan nonton film. Pah, siapa yang berhayal? Hah? Pangeran tuh nggak bohong. Pangeran ketemu sama kakek-kakek di hutan ya. Rambutnya putih, bajunya putih. Terus dia bilang sama pangeran, tanya dia itu udah kenal sama pangeran sejak pangeran lahir. Ya, pokoknya dia so akrab banget sama pangeran. Pah, kelamaan pangeran di sini, pangeran bisa ketemu sama ratu ular yang bisa ngomong. Ratu ular. Hei, Pangeran. Papa suruh kamu itu di sini supaya kamu belajar menjadi manusia yang lebih baik. Kalau kamu bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan Papa, kapanpun kamu mau pulang, telepon Papa. Papa sendiri yang akan jemput kamu. Oke? Aja. Ya udah, Papa mau ketemu Pak Kiai dulu ya. Macan. Kamu beneran buat tau rasa. Macan. Iya. Lucu, Pak. Mana kayu deh? Woi Kak, serius amat sih. Ih, kamu ngagetin aja, kapan datang ya Allah. Ngapain sih ngeliatin cowok rese itu? Enggak kenapa-napa. Kamu ngapain kesini? Mau kakak ajarin ngebatik ya? Sini kakak ajarin yuk. Ajarin yuk. Ayo, enggak? Ayo. Maaf nih Kak, makasih. Enggak deh. Itu semua ngapain kesini? Aku itu mau... Jangan bilang kalau kamu mau pergi lagi. Jangan, kamu tuh baru aja loh sampai sini. Kamu baru pulang kan? Kemarin ayah udah baik banget sama kamu. Dia maafin kalau kamu tuh pergi nggak bilang-bilang. Terus kamu mau pergi lagi? Yang cari masalah lah.
Saya pamit Pak Kiai. Saya titip pangeran ya. Insya Allah. Tolong jangan sampai pangeran digigit macan. Papa pamit. Ingat, jangan coba-coba melarikan diri. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.